Anak-anak, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa. In the name of the Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. God, we will study TIK. Please bless us, we can understand it clearly. Thank you, God. Amen. In the name of the Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik anak-anak, walaupun Jumat ini minggu kedua kelas 6 terjadwal tidak ada kegiatan PJJ karena ada kegiatan misa awal tahun, mari kita bersama-sama supaya tidak mengganggu skema pembelajaran, kalian masih bisa belajar secara daring, secara online dengan channel YouTube, dengan tutorial yang Mr. Agung buat kapanpun waktunya saat kalian senggang, gitu ya, supaya kalian masih punya waktu cukup lama, 1 minggu dalam penyelesaian tugas praktek di bulan Agustus. Pada pertemuan ini adalah pelengkap dari pertemuan yang pertama via Google Meet. Kita akan mempelajari tema tentang selamatkan makhluk hidup. Subtemanya hewan langka. Proyeknya adalah membuat animasi 1 menggunakan aplikasi Scratch. Itu ya. Nah, saya akan coba buat yang bagian pertama ini Scratch dengan PC atau laptop. Nanti bagi kalian yang tidak punya PC atau laptop, Mr. Agung akan coba buatkan tutorialnya menggunakan Android kalian yang berbasis web. Gitu. Nah, yang pertama sebelum masuk ke materi menggunakan aplikasi Scratch, Mr. Agung akan tunjukkan dulu bagaimana caranya kita akan mendownload aplikasi Scratch-nya dari Classroom yang sudah di-share. Ada 2 versi di Classroom yang Mr. Agung simpan di situ. Versi kalau tidak salah versi 1.4 atau 4.1 dengan versi 2.0. Nah, yang 2.0 itu karena di laptop Mr. Agung ada kendala dengan harus ada yang diupdate aplikasinya, dan Mr. Agung menyarankan kita pakai versi yang lama supaya mudah dan tampilannya sama dengan yang Mr. Agung buatkan tutorial. Memang berbeda sedikit dengan yang ada di handout kalian, tapi tidak masalah. Baik ya, tahapan pertama adalah kita bagaimana mendownload file aplikasinya, yang mana gitu ya. Nanti setelah itu sudah mendownload, bagaimana menginstalnya. Setelah menginstal baru kita ke bagian pembelajaran bagaimana menggunakan aplikasi Scratch untuk membuat sebuah animasi sederhana. Gitu ya. Baik, langkah yang pertama, anak-anak silahkan kalian aktifkan browser kalian. Mr. Agung akan menggunakan Chrome. Silahkan kalian gabung atau masuk ke Gmail kalian yang terdaftar pada Classroom ya. Nah, Mr. Agung beberapa hari ini menemui banyaknya kendala yang tidak berhasil mendownload dari Classroom. Itu salah satu kemungkinannya adalah email yang aktif di taskbar di sini dengan Gmail yang kalian masukkan yang di Classroom itu berbeda, atau yang ini masih aktif lalu kamu maksud dengan Gmail yang baru juga dengan masih aktif. Jadi kalau memang ada Gmail yang lain, maka Gmail yang lain itu di sign out dulu supaya tidak crash, begitu ya. Jadi ini Mr. Agung adalah Gmail utama ketika masuk ke Google tadinya. Saya sudah pause atau sudah send out dulu. Jadi kalau Mr. Agung masuk dengan Gmail yang lain, tidak masalah. Ya, Mr. Agung punya akun Gmail 1 yang
memang disengaja dimasukkan untuk menjadi siswa, bukan sebagai guru, supaya bisa membuat tutorialnya sebagai siswa di mata siswa bagaimana ya. Silakan kalian masuk dulu ke akun Gmail kalian. Oke, setelah itu tunggu sampai masuk ya. Silakan lalu kalian pilih aplikasinya Classroom. Setelah muncul, mungkin akan sedikit berbeda tampilannya. Kalau Mr. Agung di sini kelasnya TIK semua ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, jadi siswanya. Nah, maksudnya Mr. Agung adalah begini tadi. Nah, di sini fotonya sama, artinya Mr. Agung di sekarang ini yang aktif hanya satu email yang terdaftar pada Classroom. Jangan sampai yang di sini Gmailnya aktif, yang di sini juga Gmail yang lain aktif. Itu kemungkinan beberapa yang menyebabkan gagal saat mendownload. Dari beberapa pengalaman kemarin Mr. Agung untuk bertanya jawab beberapa masalah di komputer atau di laptop anak-anak yang lain ya, seperti itu. Selanjutnya kalian masuk ke TIK SD ISR Karawang kelas 6 pastinya. Mr. Agung di sini adanya kelas 6. Apa ini? 6A ada. Saya akan masuk ke kelas 6A saja. Seperti ini. Nah, di kelas 6A mungkin kalian sudah mulai terbiasa, jadi saya tidak terlalu detail dari langkah-langkah awal. Kalian pasti akan mengecek di tugas kelas. Nah, kalau kalian mencari aplikasi, maka carilah di topik yang bernama aplikasi pendukung. Kalau ada gambar-gambar, nanti ada topik namanya gambar-gambar pendukung gitu ya. Itu seperti itu. Nah, karena sekarang kita mau mendownload, yang pertama sebelum masuk ke materi, kita klik dulu aplikasi pendukungnya. Gitu ya. Nah, di sini pertama kali Mr. Agung memberikan Scratch 2.0 yang portable. Ini tidak perlu diinstal karena portable, tapi ada kendala, harus ada satu aplikasi yang diinstal lainnya dulu supaya support. Lalu hasil diskusi Mr. Agung dengan teman-teman yang lain menggunakan Smart Explorer, kita akan menggunakan Scratch yang 1,4 portable saja. Jadi ini juga sama, tidak perlu diinstal. Habis di-download lalu bisa jalan. Bagaimana cara mendownloadnya? Sama. Pertama kita klik ini ya, yang kita pakai, samakan Scratch 1.4 portable. Ini kita klik dulu. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita samakan, coba kita gunakan ikon download yang di sebelah kanan atas. Yang ini ya. Nah, kita klik di sini, di download. Nanti akan muncul satu tab baru di atas. Kita lihat bisa lagi loading dia ya. Kita tunggu. Nanti biasanya proses downloadnya akan muncul di sebelah kiri bawah di atas ikon tombol start.
Nah, kebetulan Mr. Agung laptopnya menggunakan IBM, maka yang muncul adalah IBM karena cukup besar filenya ya, lumayan tapi nggak terlalu besar juga. Ini kita klik start download, kita tunggu kurang lebih sekitar 3 menitan. Nah, silakan setelah kegiatan misa karena tidak ada PJJ kelas 6 boleh mendownload dulu, boleh mencoba-coba dulu gitu ya, karena tidak ada kegiatan PJJ saya pikir lebih santai, tapi Mr. Agung tidak mewajibkan ya. Nah, kalian bisa belajar merdeka lah sekarang, silahkan kapanpun waktunya silahkan untuk belajar. Kita tunggu dulu sampai proses downloadnya selesai ya. Oke, Mr. Agung sudah selesai proses downloadnya, lalu Mr. Agung akan open folder ya. Kalau yang di sebelah kiri munculnya sama, klik segitiganya lalu pilih open folder. Gitu. Kita lihat dulu. Oke. Nah, nama aplikasinya ini Mr. Agung perbesar ya. Saya kelihatan. Nah, Scratch 1.4 Portable. Dia setelah di-download masuk ke folder download di sini di folder program. Nah, saran Mr. Agung kalian bikin satu folder di komputer kamu atau di PC kamu untuk data-data PJJ selama pelajaran TIK ya. Mr. Agung akan pindahkan ini. Nah, Mr. Agung akan buat dulu folder di dokumen. Di sini Mr. Agung punya folder dengan nama tugas siswa 2020-2021. Kamu juga bisa seperti tugas TIK gitu ya. Nah, di sini saya lihat double klik dulu. Nah, nanti di sini ada kelas 5, ada kelas 3 ya, kelas 2, 1, kelas 6. Nah, yang tadi download Mr. Agung akan buat di sini. Misalnya saya akan buat folder baru. Ya. Lalu saya kasih di sini namanya TIK kelas 6 ya, kalau kamu tugas TIK jadi karena di komputer kamu sendiri. Lalu setelah itu saya akan pindahkan file downloadan yang tadi Scratch-nya ke sini ya, supaya mudah nanti saat mencari-carinya. Saya kembali lagi ke download di sini. Nah, di folder program Scratch ini saya cut, saya potong dulu gitu, saya cut di sini. Oke, setelah itu kita cari folder yang barusan kita buat di dokumen, di tugas siswa di TIK kelas 6. Lalu sekarang setelah itu kita klik ikon paste, nah, nanti dia akan masuk ke sini. Lalu bagaimana menjalankannya? Cara menjalankannya adalah pertama kamu klik dulu filenya, lalu kamu klik kanan, jangan di double klik, jangan langsung di enter. Nah, lalu kalian pilih yang ini, run as administrator. Ya, ini diklik oleh kalian, lalu tunggu sebentar, lumayan agak lama dia munculnya ya. Tergantung RAM-nya masing-masing. Baik. Nah, ini sudah muncul Scratch-nya 1.4 ya. Nah, tampilannya seperti ini untuk aplikasi Scratch-nya ya. Nah, kalau kita sudah muncul aplikasi Scratch-nya, sekarang kita sudah mulai materi inti begitu. Saya perlihatkan dulu bukunya, mengingat-ingat seperti apa gitu ya. Oke. Ini buku Smart Explorer kalian sebenarnya sudah ada di sekolah, tapi nanti dibagikannya ya. Saya akan buatkan PDF per bulannya sesuai dengan materi yang diajarkan. Project yang pertama yang akan kita pelajari temanya tentang selamatkan makhluk hidup. Tema hewan langka tadi sudah disebutkan ya. Silakan baca-baca untuk pembahasan materi selamatkan makhluk hidup ini. Yang poin A kalian baca-baca sendiri nanti.
sudah terima PDF-nya, ada di Classroom ya. Lalu kita lihat ke poin B, aktivitas. Yang pertama, jalankan aplikasi Scratch. Harusnya sudah muncul tadi kan, seperti ini. Ini sudah siap aplikasi Scratch-nya, tinggal kita bekerja di sini ya. Tapi kita ikuti langkah-langkah berikutnya. Lalu yang kedua, delete sprite. Delete sprite kucing dengan cara klik kanan pada sprite 1, lalu kita klik tombol delete di keyboard. Kita kerjakan yang langkah kedua ini. Caranya, nah ini maksudnya. Defaultnya si Scratch ini menampilkan munculkan sprite seekor kucing. Kita akan ganti si kucing ini, kita hapus. Jadi caranya diklik sprite satunya, lalu klik pencet tombol delete di keyboard. Kalau nggak bisa, klik kanan lalu delete ini. Ya, klik kanan lalu kalian pilih delete. Nah, udah hilang tuh si kucing ya, sudah pulang. Selanjutnya, kita lihat lagi ke buku. Pilih sprite baru dengan cara klik new sprite seperti ikon di samping ini. Saya akan menjelaskan ikon-ikon atau icon-icon yang kita akan gunakan saat praktek. Yang lainnya tidak saya jelaskan dulu ya. Sama-sama belajar pakai Scratch juga. Jadi yang hari ini digunakan atau project ini digunakan itu yang kita bahas. Yang lainnya nanti lagi. Sprite baru seperti ikon samping ini yang pakai yang 2.0 ya, nanti akan berbeda. Lalu kita akan pilih sprite fish, jadi nanti yang temanya ikan yang akan kita masukkan. Untuk memilih sprite baru itu ikonnya di sini. Sini ada 3, ada find new sprite. Nah ini choose new sprite from, lalu get surprise sprite. Nah kita pilih yang find new sprite, ini diklik, nanti akan muncul pen editor seperti ini. Lalu kalian pilih yang import. Oke, sampai sini sudah ya. Nah, nanti kalian masuk ke ikuti saja di sini. Bagiannya kita pilih yang animals, kelompok animal foldersnya, lalu pilih OK. Nah, cari yang ikan atau fish atau apa nanti di sini, binatang air. Nah, di sini ada nih, ada fish 1B, fish 2, fish 3, fish 4, ada follow mouse ini tidak kita pakai ya, kita pakai ini aja dulu. 1, 2, 3, 4. Kita akan menggunakan 4 ini ya. Kita masukkan dulu yang ini, lalu pilih OK. Oke, kalau kalian mau berubah warna sepertinya di sini ya. Si ikannya nanti kalian bereksplorasi aja. Misalnya saya nggak mau warnanya, nggak mau itu, saya ikannya mau warnanya merah. Coba kamu klik di sini. Nanti ikannya jadi berubah berwarna merah, gitu ya. Nah, silahkan. Gitu. Kalau sudah, lalu kita pilih OK. Nanti dia akan masuk ke sini. Sampai sini dulu mengerti ya. Selanjutnya kita bukan mengecilkan si ikannya ini, sprite satunya mau kita kecilin ukurannya, misalnya terlalu besar. Caranya kita menggunakan shrink sprite di sini. Kalau grow sprite untuk memperbesar, kalau shrink sprite ini untuk mengecilkan. Nah, kita pilih yang ini. Caranya diklik dulu, nanti pointer mouse-nya akan berubah menjadi seperti itu, lalu kita klik di gambar yang mau dikecilin. Nah, mau kecil lagi, pencet lagi. Sesuai keinginan kalian, sampai gambar yang kalian inginkan ukurannya segitu. Misalnya segini aja ya, misalnya ya. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjutkan lagi. Kita lihat ke bukunya di sini. Ini sudah ya, nomor 4 sudah. Lalu beri animasi pada icon tersebut di bawah ini. Jadi kalian nanti membuat animasi, ikuti saja langkah-langkah yang ada di sini. Ya, ikuti langkah-langkah yang ada di sini. Semuanya seperti itu. Ini kita coba dulu ya. Saya perbesar lagi. Nanti saat kalian menonton, pas bagian ini udah mengerti, ininya
di pause aja ya. Nah, ini seperti ini. Ikuti langkah-langkahnya, kita akan bikin seperti ini. Kira-kira seperti itu ya, nanti kita buatnya. Baik. Nah, perintah-perintahnya ada di sini sebenarnya ya. Ada biru, ada motion, ada look, ada sound, ada pen, ada control, ada sensing, operator, dan variable. Ini bisa kita rubah perintahnya menjadi bahasa Indonesia, tapi kita pakai bahasa Inggris saja dulu ya. Yang pertama, kita pilih perintah kontrol di sini ya. Nah, perintah kontrol dulu, lalu kita pilih perintah yang pertama adalah ini, when flag green click. Ini kita ambil cara dengan drag and drop aja, kita simpan di sini, bebas mau di mana saja. Saya simpan di sini ya. When flag green click ya. Jadi di sini ada bendera hijau nih. Jadi saat bendera hijau diklik, akan bagaimana si ikan yang pertama ini. Perintah yang kedua akan kita masukkan adalah kita cari ini forever. Nah, kita simpan di sini, nempel ya. Lalu setelah itu kita cari masih di kontrol, masih di kontrol, itu adalah yang ini ya. Nah, wait 1 second, sini diklik, nah seperti ini. Lalu 1 secondnya ini kita akan ganti jadi 0,5 dengan cara diklik di angka satunya, lalu base 0, komanya dengan titik 5. Kalau sudah enter, kalau di enter nggak mau berarti 0, komanya dengan tanda koma. Lalu kita gunakan tab motion. Pada tab motion ini kita pilih move 10 step. Move 10 step-nya kita masukkan ke sini ya, tidak dirubah, biar seperti ini. Lalu masih di motion juga kita cari, kalau di buku kita ini ada yang namanya set rotation style left right ya. Jadi dia akan berjalan dari kiri ke kanan, tapi di versi 2.0 yang ini. Di versi 1.4 itu kita tidak akan menemukan itu. Lalu bagaimana cara merubahnya? Nanti saja ya. Kita tanpa itu apa yang terjadi kalau kita tidak masukkan perintah itu. Ada satu tombol yang sama fungsinya dengan itu ya. Nanti kita lihat dulu hasilnya seperti apa tanpa memasukkan perintah yang ini. Ya, tanpa memasukkan perintah yang ini. Selanjutnya kita pilih yang ini, if on edge bounds ya. Kita cari di situ if on edge bound, warnanya masih motion ya. Ada di bawah sini. Nah, ini kita masukkan, kita simpan di sini. Nah, sudah, ini kita hanya bikin seperti ini saja ya. Kita perbesar, silahkan kalian cari ini warna-warnanya, ikutin seperti ini. Kalau yang orange ini berarti kontrol tadi, lalu yang biru ini tadi apa namanya, motion. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Kita klik, caranya dengan klik bendera hijau di pojok kanan atas. Nah, di sini ini kita klik, lihat ikannya bergerak. Karena waktunya 0,5 jadi dia agak cepat. Kalau mau lebih lambat ya ditambah angka second. Ketika sampai ujung apa yang terjadi? Ikannya balik lagi tapi posisinya terbalik. Itu karena dampak kita tidak menggunakan perintah yang ini tadi, set rotation style left right. Nah, sekarang
kita coba menambahkan, kita klik ikon ini dulu, only face left right. Sekarang kalau kita klik ini, maka dia akan kembali lagi tapi tidak terbalik. Nah, sudah betul ya. Oke, kalau sudah betul, kita stop dulu. Kita kembali lagi ke buku kita. Lalu yang nomor 6, kita diminta duplikat sprite ikan tersebut dengan cara klik kanan pada mouse dan hapus salah satu ikan di tab custom. Nanti lakukan duplikat sprite ikan sampai ada 4 ikan yang berbeda. Lalu bedakan ukuran ikon tersebut di kolom size. Oke, kita akan gambar ini diduplikat ya. Ada 4, jadi 3 kali lagi. Kita coba sama-sama ya. Caranya kita klik kanan di sprite 1 ini, lalu kita pilih duplikat. Ada 2 ya. Nah ini. Tuh. Lalu kita klik lagi, boleh yang mana saja, klik kanan lagi, duplikat lagi. Nah, silahkan disimpan formasinya seperti apa. Satu lagi, duplikat. Jadi ada 4 ikan seperti ini. Nah, lalu ukurannya kalian atur supaya berbeda-beda ukuran. Dengan cara tadi kita klik yang ini ya. Nah, misalnya yang ini kecilnya segini, ini seperti ini. Nah, seperti ini misalnya. Setelah itu, kita lanjutkan lagi. Coba mau dijalankan boleh, flag hijau, nanti seperti ini ya. Formasinya silahkan bentuknya mau di mana saja, penempatannya silahkan saja. Nah, kira-kira seperti ini ya. Lumayan. Oke, selanjutnya kita kembali ke buku. Nomor 7, kemudian insert picture sprite ikan hiu. Nah, ikan yang lain lah ya. Sama seperti tadi langkahnya. Lalu agak sedikit berbeda. Ada satu tab yang kita pakai, ini custom. Di sini yang kita pakai ya, kita masukkan ke sini. Begitu. Kita hanya nambahkan yang ini saja. Terus wait-nya jadi 3 second gitu ya. Baik. Kita kembali lagi ke sini. Mau yang mana? Sekarang kita ambil sprite yang baru. Caranya kita klik find new sprite tadi. Lalu kita pilih import. Seperti ini. Lalu cari si ikan yang lain. Nah, misalnya fish 2. Lalu kita pilih OK. Ini mau diganti dulu warnanya, terserah kalian ya. Tadi sudah dikasih tahu. Nah, ini ikan yang kedua. Lalu saya perkecil lagi ikannya. Seperti ini. Kecil. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan perintahnya, scriptnya. Nah, yang tadi kita buat mana ya? Gitu kan? Ya karena kita sedang memilih sprite yang 5, maka yang baru scriptnya nggak muncul, belum betul. Kalau kita klik yang sprite yang lain, nanti muncul scriptnya. Gitu. Tuh. Sekarang kita buat yang ikan baru tadi barusan kita masukkan. Kayak pertama kita pilih dulu tab control. Nah, di sini kita pilih yang pertama when green flag click. Ini yang pertama. Lalu kita masukkan lagi yang forever. Seperti itu. Lalu kita pilih yang wait 1 second ini, kita masukkan angkanya, kita ganti jadi 3. Setelah itu kita ke motion. Di motion kalian pilih yang move 10 step. Nah, terbalik nih. Kalau terbalik ini gampang, kita tinggal
klik yang bawah, kita ke ataskan begini saja. Lalu kita pilih if and edge bounds, masukkan ke sini. Lalu kita ke si purple itu namanya di type logs, kita cari next custom. Nah, ini kita simpan di sini. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita coba jalankan. Seperti ini ya. Dia lama 10 detik baru jalan, berbeda dengan yang ikan pertama 0,5 detik dia pergerakannya. Jadi dia pelan sekali. Kita lihat dulu di situ nanti seperti apa. Nah, dia baliknya supaya waktu balik lagi tidak terbalik gambarnya. Jangan lupa diklik ini ya, only face left right. Nah, seperti ini. Baik, kita stop, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 8. Nah, kita kembali ke buku. Setelah ikan hiu, masukkan sprite crab atau kepiting, lalu masukkan animasi seperti animasi ikan hiu dan ubah ukuran kepiting tersebut dengan ukuran 40 atau berapa saja ya. Ubah angka pada balok weight-nya menjadi 1 second. Perintahnya sama seperti si ikan yang kedua, tapi dirubah weight-nya menjadi 1 second. Ya, jadi balok perintahnya ini sama seperti ini. Kita coba ya. Kita ambil sprite baru, kepiting ya, crab. Nah, ini dia, silakan mau crab 1A atau crab 1B silakan, atau crab yang 2 juga boleh. Saya pakai yang crab 1A aja. Mau diganti warnanya silakan, kalau enggak langsung oke saja. Nah, kepiting kan berjalan di bawah, jadi kita letakkan dia di bawah, lalu kita perkecil. Ya, dia lebih kecil dari ikan-ikan bentuknya. Nah, seperti ini, kita simpan di bawah. Perintahnya sama seperti yang sprite 5 tadi. Ini sama seperti ini ya. Kita ulangi sama-sama. Siap ya. Mulai dari kontrol, lalu ini kita masukkan, lalu kita pilih forever, lalu kita pilih weights 1 second sesuai di permintaan di buku, lalu ke motion, lalu move 10 step, lalu if and top bound sama next customnya ada di logs. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Nah, nanti nyobanya nanti aja ya. Oh iya, jangan lupa kita klik ini dulu, on the face left right, supaya dia begitu baliknya nggak terbalik kakinya di atas. Oke, kalau sudah sekarang lanjut ke buku di berikutnya nomor 9. Ini jellyfish. Kita coba cari ada nggak jellyfish. Kalau nggak ada ya kita ikan yang lain aja ya. Nanti scriptnya seperti ini si jellyfish ya. Baik, sekarang kalian masuk lagi, tambahkan sprite baru. Kita coba cari jellyfish ada nggak. Hiji Pak L. Wah, nggak ada ya jellyfishnya. Kita ganti saja. Oh, ini sharknya ada tadi padahal ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalian ganti si ikan pertamanya dengan shark ya. Baik, jellyfishnya tidak ada, saya akan pakai octopus aja. Nanti silakan kamu ganti boleh hewan laut lainnya ya. Saya pakai octopus. Ini warnanya nggak dirubah.
Nah, saya perkecil lagi dia. Oke, lalu kita bekerja dengan script. Pertama masih sama when green flag lit, lalu juga masih sama to forever, diambil, lalu kita klik wait 1 second ya. Nah, seperti ini. Lalu kita cari move 10 step di motion, ke sini juga. Lalu if and edge bound. Sudah seperti ini. Jangan lupa ini diklik di sini ya. Nah, sudah selesai semuanya. Maka kita coba jalankan. Ini sudah selesai semua ya. Perintah langkah-langkah di buku sudah kita kerjakan. Nah, kita lihat semuanya bergerak gitu ya. Nanti kalian tinggal rapikan saja mau di mana penempatannya gitu ya. Seperti ini kira-kira ya. Baik, kalau sudah selesai, sekarang kita simpan pekerjaan kita. Caranya kita klik di sini di atas ada menu file, bisa save atau klik save ini juga bisa. Ya, silahkan yang mana saja. Nah, diklik save-nya. Lalu perhatikan cara menyimpannya, di mana kamu akan menyimpan project ini. Ya, simpan di project yang tadi kita buat foldernya. Di mana ya tadi ya? Di komputer, dicek. Kalau nggak salah, user saya dokumen. Nah, di sini. Nah, ini. Kalau susah kamu mending lebih baik buat foldernya di desktop ya, supaya nanti waktu menyimpan mudah mencarinya. Saya akan simpan di folder tugas siswa 2020 di TIK kelas 6. Nah, di sini lalu project authornya kita kasih nama lengkap kalian. Coba pakai spasi bisa nggak ya, lalu spasi kelas misalnya 6A, spasi nomor absen misalnya Mr. Agung nomor 1, spasi animasi 1. Oke. Sorry, file name-nya di sini ya, new file name. Jadi kamu ketik tadi di sini nama lengkap 6A1 animasi 1, diklik di sini. Ini nggak apa-apa dikosongkan, coba lalu kita klik OK. Nah, nanti namanya di sini muncul. Ya, kita cek di foldernya. Nah, ini dia. Nanti file ini yang kalian kumpulkan di Classroom. Ya, waktu penyerahannya hari Jumat minggu depan, Jumat tanggal sebentar, saya lihat kalendernya dulu. Jumat tanggal 21 ya. Jumat tanggal 21 itu adalah waktu terakhir kalian mengumpulkan tugas praktek ini. Oke. Sampai sini dulu. Ya, oh ya, bagaimana mengupload tugas ke Classroom? Sekarang saya akan coba buatkan sekalian aja di sini. Kembali lagi ke Chrome-nya tadi, kebetulan belum di close tadi ya. Lalu ke sini, tetap aplikasi pendukungnya. Classroom tab-nya seperti ini. Kita tunggu sampai terbuka semuanya. Nah, seperti ini ya. Kalau mau mengumpulkan tugas, kamu masuk dulu ke topik tugas praktek. Nah, ini diklik dulu sama kalian tugas prakteknya. Lalu misalnya kalian klik di sini. Mungkin sudah pernah juga di pelajaran yang lain, jadi nggak usah lagi. Silakan tambah atau buat. Diklik. Lalu tampilkan filenya.
kamu pilih yang upload, lalu pilih browse. Sampai muncul jendela open sini ya. Lalu di mana tadi foldernya disimpannya? Nah, kita buka, saya di dokumen, di tugas siswa di sini di TIK kelas 6. Nah, yang dikumpulkan yang ini. Diklik lalu open. Nanti dia akan proses dulu ya. Nah, di sini file biner gitu ya di sini. Kalau sudah kita pilih silahkan, lalu serahkan lagi. Kalau ini sudah hilang, artinya filenya sudah terkirim, sudah diserahkan. Tapi kalau mau dibatalkan, ya silahkan batalkan gitu ya. Nah, ini seperti ini. Baik, itu tutorial untuk pembelajaran di minggu ketiga. Minggu kedua ya, di minggu kedua kita kelasnya tutorial itu silakan untuk paling lambat mengumpulkan tanggal 21 Agustus 2020 jam 21.00. Terima kasih. Apabila ada kesalahan bicara, Mr. Agung mohon maaf. Sampai ketemu di kelas minggu depan, kelas evaluasi dengan Google Form. Sekalian saja diumumkan di sini ya. Materinya adalah untuk minggu evaluasi. Silakan kalian baca-baca materi dari pertemuan ke-1 yang ini PJJ Online TIK Edit. Lalu simak kembali YouTube-nya bagaimana cara berkomunikasi yang baik saat Meet. Gitu ya. Lalu ini pasti pertemuan ketiga yang minggu kemarin, pertemuan pertama di Agustus yang via Google Meet, ini juga dibaca-baca. Jadi dari 3 sumber ini kita akan evaluasi di soal di minggu ketiga dalam bentuk Google Form. Selamat belajar ya. Baik, terima kasih. Baik, sikap untuk berdoa. Kita akan bersyukur pada Tuhan karena bisa mengikuti kelas ini ya. Ada beberapa anak yang tidak bisa join mungkin karena jaringan dan lain-lain. Anak-anak, marilah kita berdoa. In the name of the Father and Son and Holy Spirit, amen. God, for your blessing so we can finish the lesson today. We hope this lesson is useful for us and please bless our next meeting. In the name of the Father and Son and Holy Spirit, amen.